Harga-harga yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, dan inflasi yang kecil itu adalah sebagian kecil dari berbagai macam harapan atas suatu perekonomian negara. Baik itu pemerintah, para ekonom, bahkan seluruh masyarakat menginginkan melajunya suatu perekonomian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, apabila suatu pemerintahan mengambil kebijakan yang salah dalam mengatur perekonomiannya, maka akan berakibat sangat fatal. Bukan hanya pemerintah itu sendiri yang merasakan, masyarakat pun akan terkena imbas dari kesalahan atas kebijakan ekonomi tersebut. Nah, maka dari itu, pentingnya dalam memahami ekonomi dan berbagai macam permasalahannya agar tepat dalam mengambil suatu kebijakan atas perekonomian tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ekonomi, mari kita bahas. Ekonomi. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti hukum, peraturan, atau aturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi ialah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, serta kekayaan, seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Paul Antoine Samuelson, seorang ekonom besar berkebangsaan Amerika, menyatakan bahwa ekonomi ialah suatu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya sehingga mampu menghasilkan komoditi dan mendistribusikannya agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi ialah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi atas suatu barang maupun jasa. Nah, secara umumnya, ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, yang pertama ini ada yang namanya ilmu ekonomi deskriptif. Ialah suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas seputar peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah ataupun negara dengan memaparkan data-data guna memperkuat dan memperjelas atas suatu peristiwa tersebut. Nah, salah satu contohnya ini seperti dampak dari resesi ekonomi yang dialami berbagai negara di dunia yang mengakibatkan anjloknya tingkat ekspor Indonesia pada bulan Mei 2020 sebesar 10,53 miliar US dollar atau turun hingga 28,95%. Dan kemudian yaitu ilmu ekonomi teori. Ialah cabang ilmu ekonomi yang membahas suatu sistem ekonomi bekerja dan hubungan sebab akibatnya. Dan dalam ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Nah, dalam ilmu ekonomi makro ini sendiri, ialah ilmu yang membahas secara menyeluruh mengenai suatu kegiatan ekonomi, yang biasanya membahas perekonomian suatu negara bahkan dunia. Nah, seperti halnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan perdagangan internasional, yang berupa ekspor ataupun impor. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi mikro. Nah, jika tadi dalam ilmu ekonomi makro membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh, beda halnya dengan ilmu ekonomi mikro. Dalam ilmu ekonomi mikro ini membahas suatu kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup yang lebih kecil, seperti halnya keuntungan dalam perusahaan, permasalahan dalam mekanisme pasar, dan tingkatan harga pada komoditi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu ekonomi terapan. Ialah cabang ilmu ekonomi
yang menjadikan ekonomi teori ini sebagai subjek analisis untuk menentukan suatu kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan ekonomi, seperti halnya ekonomi moneter dan ekonomi perbankan.